Pancasila, NKRI, Aswaja, Panser Surabaya, Panser Surabaya bersama Gusaha. Ilmumu gak ada sepucuk jari dari menang, tapi ngebacot. Memang benar, ilmu Ali Hamzah jauh di bawah dari Menteri Agama negara Konoha. Tapi lu juga harus tahu, orang berilmu belum tentu berakhlak. Lihat Heri Wirawan, ilmu agamanya pasti jauh lebih baik daripada Ali Hamzah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memperkaos 13 santrinya. Apakah orang yang berilmu pasti berakhlak? Jawabannya tidak. Nah, sekarang kita lihat Menteri Agama Konoha yang menyamakan suara gonggongan anjing dengan azan. Sekarang kita paham kenapa orang Indonesia harus belajar bahasa Indonesia di sekolah. Yang sudah pasti terdidik aja dan sudah pasti terpilih oleh Hokage masih nggak paham yang namanya majas dan juga menggunakannya. Aku berharap suatu saat nanti ada teknologi yang memungkinkan kita untuk melihat otak orang dipakai atau tidak. Seperti di kartun SpongeBob episode Atlantis. Jadi kalau ada shinobi yang ngawur dan kita tahu otaknya lagi nggak dipakai, kita bisa memakluminya dengan mudah. Mohon maaf nih ya Pak, dulu Bapak waktu lahir di azanin apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri ini lahirnya digonggongin atau diazanin? Ya jelas dong diazanin. Lalu kalau diazanin kenapa membanding-bandingkan antara azan dengan gonggongan anjing? Jawabannya gampang. Emang siapa yang membanding-bandingkan antara azan dengan gonggongan anjing? Yang jadi permasalahan sekarang adalah kalian itu punya otak atau enggak sih? Punya otak atau enggak? Masa iya seorang menteri agama menghina agamanya sendiri? Masa iya seorang keturunan ulama menghina agamanya sendiri? Apalagi ulamanya ulama terkenal. Masa iya seorang panglima Banser menghina agamanya sendiri? Udah nggak masuk akal, bro. Gini, bro, kita semua tahu yang namanya fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan membunuh dalam Islam itu, kalau dia nggak tobat lalu dia mati, maka sebuah gelar yang akan diterima oleh mereka tukang fitnah adalah kafir. Otomatis kafir. Orang-orang kafir ini selain dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pengikut setan dan iblis kekal hidup dalam neraka. Diharamkan mencium bau surga. Sekarang bayangkan, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Tukang fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Artinya kalau dia mati tidak bertobat, jelas otomatis kafir, dan mungkin dicap sebagai orang yang sangat kafir, lebih kafir daripada orang-orang yang membunuh. Dan Allah sangat murka, sangat marah, karena orang ini lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Saya cuma bisa mengucapkan selamat menikmati neraka dan murka Allah, juga laknat Allah kalau kalian mati. Kalau kalian tahu orang-orang tukang fitnah itu sudah nampak kok. Kalau enggak dipanggil polisi, ya dipanggil Tuhan.
Yang dipanggil Tuhan tukang fitnah itu siapa? Ustadz Arifin, Ustadz Maher, Ustadz Tengku Zulkarnain, Haji Lulung. Kenapa melakukan fitnah kepada Ahok? Dibayar dengan kontan. Rizik Syihab, Bahar Smith, Ratna Sarumpait, dan kawan-kawan dipanggil polisi. Kenapa? Karena melakukan fitnah kepada Ahok. Kalau mereka enggak bertobat, bentar lagi dipanggil Tuhan. Nah kalian, hei tukang fitnah, udah ganteng, sayang banget udah ganteng tapi otaknya kayak tai. Akhirnya di mulutnya keluar omongan-omongan busuk. Coba otaknya dipakai. Kalau ente sekolah, kalau sekolah nih, bikin kalimat-kalimat baik berupa paragraf maupun berupa kalimat-kalimat dalam tulisan. Bedakan mana paragraf utama, mana paragraf penjelas. Dalam paragraf utama ada kalimat utama, ada pokok pikiran utama, ada kalimat penjelas, ada pokok pikiran penjelas. Dalam paragraf penjelas sama ada pokok pikiran utama, ada pokok pikiran penjelas. Silakan dicek. Saya udah ratusan kali ngecek, nggak ada kata yang membandingkan azan dengan gongongan anjing. Dari mana kata-kata itu keluar? Dari orang-orang yang memang sudah benci dan tidak suka kepada Menteri Agama, lalu menebarkan fitnah kemana-mana. Dan kalian ini sudah terprovokasi dan melakukan fitnah yang serupa. Pakai otak, bro. Beliau ini Menteri Agama, masa iya sih Menteri Agama menghina agamanya? Menteri Agama ini orang Islam, masa iya orang Islam menghina agama Islam? Enggak masuk akal. Kalau orang non-Islam menghina agama Islam, ya wajar. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Pakai otak. Mana mungkin Menteri Agama menghina agamanya? Apalagi beliau ini nasabnya itu nyambung ke ulama terkenal termasyhur di Indonesia. Coba pakai otak. Mungkin enggak.